Shalom, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sekalipun saat ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, kita percaya itu tidak akan mengurangi sukacita kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang, keluarga dan kehidupan kita masing-masing agar datang memenuhi panggilan Tuhan untuk memuji memuliakan namanya. Dia berkenan mengutus hambanya, Ibu Pendeta Lince Victor Pakendek MTH sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Memulai ibadah kita pada saat ini, sejemput sidang Jemaat bangkit berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 3, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Surga Tuhan kaum manusia, hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya di seluruh dunia. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Silakan jemaat duduk kembali. Saudara-saudara, kita masuk dalam nats pembimbing dalam ibadah ini. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera, merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya, dan memanggil kita untuk menyembah Dia sebagaimana firman-Nya berkata demikian. Dari Mazmur 15 ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian, Tuhan, siapa yang boleh menumpang di dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Iaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Amin. Kita merespon nats pembimbing kita dengan menyanyikan Mazmur 47 ayat yang pertama. Bangsa dunia, hai bersoraklah, tepuk tanganmu bagi Tuhanmu dengan nyanyian puji-pujian.
Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan hukum-hukum Tuhan yang saya ambil dari kitab Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40. Firman Tuhan berbunyi demikian, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Kita merespon hukum Tuhan ini dengan menyanyikan Mazmur 135 ayat yang pertama. Haleluya, pujilah nama Allah Tuhanmu, kamu hamba Allahmu, di halaman rumahnya, nama Allahmu besar, kemurahannya benar. Silahkan jemaat duduk kembali. Mari kita satu dalam pengakuan dosa. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepadamu, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku dan bermohon. Kita merespon pengakuan dosa kita dengan menyanyikan nyanyian rohani 141 ayat yang pertama, tertumpah darah penebus. Tumpah darah penebus pun bagi aku
Saudara-saudara, setelah kita satu dalam pengakuan dosa, maka mari kita kembali mendengarkan berita anugerah pengampunan. Jemaat yang terkasih, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana tertulis dalam Yesaya 1 ayat 18 yang mengatakan demikian. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Nyanyian untuk merespon berita anugerah, kita menyanyikan nyanyian rohani 147 ayat 1 dan 3. Kuasamu ya pengasihan. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang setia dalam setiap hal yang kami kerjakan. Bapa yang menuntun kami dalam kuasa Roh Kudus untuk setiap pelayanan dan tanggung jawab kami. Kami bersyukur di hari yang Engkau kuduskan pada saat ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu karena kasih dan anugerah-Mu berlaku bagi hidup kami. Iya Bapa. Di hari yang Engkau kuduskan kami duduk bersama-sama. Sekalipun kami duduk di rumah kami masing-masing. Tetapi Engkau menyatukan kami dalam pelayanan ibadah minggu pada saat ini. Tuhan, dalam kesaksian persekutuan dan pelayanan,
Ada kebenaran firman-Mu yang akan kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Tuhan, buka pikiran kami, telinga kami, hati kami, dan tutup setiap pekerjaan kuasa-kuasa iblis untuk menggagalkan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menanamkan firman-Mu itu di dalam hati kami untuk menjadi buah-buah roh, buah-buah kebenaran dalam sepanjang jalan hidup kami. Berfirmanlah kepada kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Roma pasal 13 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Janganlah dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat hari Minggu, selamat berjumpa lagi dalam ibadah live streaming pada saat ini. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan sehat. Karena itu saya mengucapkan salam sehat buat kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita yang seragam Roma pasal 13 ayat 8 sampai 14, kita diberikan tema untuk kita renungkan bersama-sama, hidup dalam kasih sebagaimana Allah mengasihi kita. Dengan tujuan agar warga jemaat memahami kasih dalam pandangan kekristenan dan melakukannya dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dalam surat Rasul Paulus ini, Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa dalam hidup manusia harus
ada perbedaan. Dalam artian bahwa perbedaan itu yang dimaksudkan yaitu orang-orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus dengan orang-orang yang masih dikuasai oleh kegelapan. Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa haruslah ada perbedaan yang nyata antara orang yang sudah diselamatkan Yesus dengan orang yang belum percaya kepada Yesus. Dalam surat Rasul Paulus ini, dia ingin menjelaskan dan menekankan bahwa konsep kasih itu tidak boleh lepas dari pelaksanaan kasih itu sendiri. Dalam artian bahwa manusia tidak hanya berkata tentang kasih, tetapi manusia harus melakukan kasih itu dalam hidup yang dijalaninya. Dari surat Rasul Paulus ini juga saudara-saudara kita menemukan bahwa tindakan yang baik tetapi tidak dilandasi pada konsep yang benar hanyalah merupakan legalisme semata-mata. Moralitas yang tidak berarti bagi siapapun, bahkan menimpa orang lain dan diri sendiri. Ya, saudara-saudara, yang kalau kita pakai bahasa sehari-hari yang mau dikatakan seperti ini. Tindakan yang baik haruslah dilandasi dengan kasih. Tindakan yang baik, konsep yang benar haruslah merupakan kenyataan yang terjadi dalam hidup orang-orang yang percaya. Sekali lagi saya mau katakan bahwa tindakan yang baik dan tidak dilandasi pada konsep yang benar hanyalah merupakan legalisme atau moralitas yang tidak berarti bagi siapapun, bahkan akan menipu orang lain dan diri sendiri. Konsep kasih yang diajarkan Paulus bukanlah hal yang baru, saudara-saudara. Untuk jemaat di Roma melakukannya. Tetapi jauh sebelum Rasul Paulus berbicara tentang kasih adalah kegenapan hukum Taurat, Tuhan Yesus telah berkata di dalam firman-Nya Matius 22 ayat 37 sampai 40. Dan Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya bahwa hukum kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Yang memang saudara-saudara sangat singkat dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Menurut firman Tuhan ini saudara-saudara, kita harus belajar bahwa hidup ini haruslah nyata. Seperti kata kata Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Tidaklah berarti bahwa kalau kita mengasihi Allah, kemudian kita membenci orang lain, membenci sesama kita manusia. Maka hidup kita tidak bisa menggenapi hukum Taurat. Atau kita mengasihi sesama manusia, tetapi kita tidak mengasihi Allah. Juga kita tidak bisa menggenapi hukum Taurat. Tetapi yang benar
adalah yang dikatakan firman Tuhan bahwa ketika kita mengasihi Tuhan Allah kita dan kita mengasihi sesama kita manusia, maka itu adalah kasih yang sempurna. Karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hidup ini bukan hanya slogan, bukan hanya simbol, bukan hanya perkataan, tetapi hidup ini adalah diwujudkan dalam perbuatan. Saudara-saudara, dalam firman Tuhan ini juga Rasul Paulus menyinggung bahwa hutang kita telah dibayar oleh Yesus Kristus. Apakah itu hutang kita? Hutang kita adalah dosa. Dan dosa kita telah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus dengan kasih yang sempurna di atas kayu salib. Matius 20 ayat 28, Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8. Kita telah dibeli dengan harga yang mahal. Karena itu saudara-saudara, Rasul Paulus mau menekankan bahwa ketika hutang kita telah dibayar lunas oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, maka kita pun harus melakukan kasih itu dalam hidup kita. Saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita mau jujur, kita sangat sulit untuk mengasihi dengan tulus dalam perjalanan hidup kita, dalam kenyataannya. Dengan bibir kita bisa berkata bahwa saya mengasihi. Tetapi jauh di dalam lubuk hati manusia masih saja ada hal-hal yang membuat kita sulit untuk mengasihi dengan kasih yang tulus, kasih dari Tuhan Yesus. Mungkin saja saudara-saudara dalam hidup kita masih ada iri hati, masih ada dengki, masih ada kesombongan, masih ada keangkuhan, atau masih ada hidup dalam kegelapan. Kita lihat saudara-saudara bacaan kita. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora, kemabukan, jangan dalam percabulan, hawa nafsu, jangan dengan perselisihan dan iri hati. Semua ini saudara-saudara menjadi kerikil dalam kehidupan kita sehingga kita tidak mampu untuk mewujudkan kasih itu dalam kehidupan kita. Hari ini saudara-saudara kita belajar kata firman Tuhan bahwa kita harus bangun dari tidur. Ayat yang ke-11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Karena itu saudara-saudara, Rasul Paulus menekankan dengan tegas bahwa kembalilah dan berpalinglah dalam kehidupan pertobatan. Iya saudara-saudara, dia suruh bangunlah dari tidurmu. Memang saudara-saudara, dalam dunia sekarang ini kita terlena, kita tertidur.
kita dinina bobokkan oleh hawa nafsu duniawi. Iri hati, mabuk, percabulan, perselisihan, di mana-mana kita temukan saudara-saudara. Di dunia ini, di masyarakat lingkungan di mana kita hidup, dalam keluarga pun kita menemukan hal itu. Masih banyak anak-anak Tuhan yang hidup dalam kemabukan. Masih banyak anak-anak Tuhan yang hidup dalam percabulan. Masih banyak anak-anak Tuhan yang hidup dalam perselisihan, dalam iri hati. Masih banyak anak-anak Tuhan yang hidup dalam kegelapan. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan mau mengatakan, bangkitlah dari tidur kita, dari keterlenaan kita dengan hawa nafsu duniawi. Seperti tema hiduplah dalam kasih sebagaimana Allah mengasihi kita. Inilah makna firman Tuhan yang harus kita jalani dalam hidup kita. Bahwa kasih itu tidak berbuat jahat. Karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ayat yang ke-10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus bukan lagi orang yang berada di bawah hukum Taurat, melainkan berada di bawah kasih karunia Allah. Roma 6 ayat 14. Melakukan kasih bukan supaya kita diselamatkan, tetapi karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu kasih adalah sikap dasar yang harus tertanam dalam hati kita. Saudara-saudara, sekali lagi saya ingin katakan, melakukan kasih bukan supaya kita diselamatkan, tetapi karena Yesus telah menyelamatkan kita dengan kasih-Nya. Karena itu hidup atau pondasi dasar hidup kita adalah menjalankan kasih itu, dan kasih yang berasal dari Allah. Di dalam Yesus, saudara-saudara, kasih itu sangat nyata dan mengajarkan kita untuk melakukan kasih itu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam artian saudara-saudara, jangan menunda kebaikan untuk melakukan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jangan menunda kebaikan padahal engkau dapat melakukannya. Itu juga diajarkan di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 27. Iya, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Memang kasih gampang untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Tetapi ketika kita belajar menanggalkan kehidupan yang lama, ketika kita belajar untuk memahami kasih Allah di dalam Yesus Kristus, ketika kita belajar memahami pengorbanan Yesus di dalam hidup kita, maka tidak ada alasan untuk menanggalkan kehidupan yang lama. Sebab kehidupan yang lama, kehidupan kemarin yang kelam, tidak menjamin hidup kita masa depan
akan selamat. Tetapi ketika kita menyatakan sikap bahwa kita mau hidup di dalam kasih Kristus, maka itulah yang akan menjamin hidup kita untuk keselamatan dan hidup bersama dengan Bapa di surga. Saudara-saudara, kasih Tuhan Yesus yang sempurna sudah nyata dalam hidup kita. Karena itu, marilah saudara-saudara, kita mengejar untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Dalam bahasa firman Tuhan, kita berlomba dalam iman untuk melakukan kebaikan, kebenaran, seturut dengan firman Allah. Dan jangan pernah menunda kasih Allah untuk kita bagikan kepada sesama manusia. Sebab kita hanyalah saluran berkat buat orang lain. Dan hari ini saudara-saudara, kita menyadari bahwa ketika kita melakukan kasih Kristus, maka kita akan hidup dengan sempurna. Tidak akan pernah menyakiti sesama, tetapi akan selalu menjadi saluran berkat buat orang lain, buat sesama kita, dimanapun kita berada. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, mari kita tunduk sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Sekalipun kita memiliki seluruh isi dunia ini, tetapi jika kita tidak memiliki kasih, maka semua itu tidak ada faedahnya. Karena itu, mari kita belajar dari kasih Tuhan Yesus yang sempurna dalam hidup kita. Dan kita menjadikan teladan supaya kita pun dapat melakukan kasih dalam seluruh jalan hidup kita, bagi Tuhan dan bagi sesama kita manusia. Amin. Mari saudara-saudara kita merespon firman Tuhan ini dengan mengangkat pujian nyanyian rohani 82 ayat 1 dan 2, Asal Yesus jua Tuhan hidupku. Asal Yesus jua Tuhan hidupku, oleh janjinya
Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri dan kita akan satu dalam pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan jemaat duduk kembali. Mari saudara-saudara kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, yang telah mengizinkan dan melayakkan kami untuk menikmati kebenaran firman-Mu pada saat ini. Tuhan, kami mohon dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, jadikanlah kami pelaku-pelaku kasih dalam hidup kami, menurut kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami ini berarti bagi Tuhan dan bagi sesama kami manusia. Tuhan, ajar kami untuk mengerti bahwa kasih Allah begitu besar kepada kami semua, yang telah membayar hutang-hutang dosa kami dengan darah-Nya. Dan ajarkan kami Tuhan, supaya kami pun boleh taat dan setia kepada-Nya dengan mewujudkan kasih dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di sorga. Melalui syafaat ini, kami mau berdoa. Lihatlah gereja-Mu ini Tuhan. Jemaat Gereja Toraja Mamasa Jemaat Telo. Dengan seluruh pelayanan dan program kerja para hamba-hamba Tuhan, pendeta majelis, penatua dan syamas, pekerja gereja, pengurus kategorial, Tuhan ajarkan kami supaya kami menyadari bahwa itu adalah panggilan dan pilihan Tuhan dalam hidup kami, supaya kami dapat melakukannya dengan penuh sukacita. Bebaskan kami dari bersungut-sungut, bebaskan kami dari perselisihan, walaupun banyak perbedaan dalam pikiran kami, tetapi ajarkan kami untuk tunduk kepada-Mu di dalam kasih, supaya pelayanan dan program kerja ini dapat dilaksanakan di dalam jemaat-Mu. Untuk membangun jemaat Tuhan menuju kepada pertumbuhan iman dan menghasilkan buah-buah iman. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa, Engkau berkati seluruh rumah tangga jemaat Tuhan, Bapak dan Ibu dalam keluarga, agar supaya mereka tetap dengan kekuatan iman menjalankan tanggung jawabnya. Sekalipun saat ini Tuhan dalam masa-masa sukar karena kami berhadapan dengan pandemi corona yang mengubah pola hidup kami, yang mengubah banyak program kerja kami, yang mengubah posisi keuangan jemaat Tuhan. Karena itu Tuhan, kami tetap percaya
bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami, tetapi Engkau memberkati setiap jeripayah Bapa dan Ibu dalam keluarga masing-masing, sehingga mereka tetap memperoleh berkat untuk menopang kebutuhan hidup rumah tangga mereka. Ya Bapa, berkati anak-anak-Mu dalam pertumbuhan fisik, pertumbuhan iman. Kami sungguh percaya jikalau Roh Kudus-Mu yang memimpin dan menuntunnya, maka anak-anak Tuhan tetap sehat dalam fisik mereka, benar dalam iman, dalam pertumbuhan iman mereka, yaitu berjalan pada jalan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Dan ketika anak-anak-Mu berusaha untuk meraih cita-cita dan harapan mereka, Tuhan, kami percayakan mereka ke dalam tangan-Mu. Sekalipun mereka masih belajar dari rumah masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan semangat, sukacita bagi anak-anak-Mu, sehingga mereka juga boleh menyelesaikan tanggung jawab mereka dengan baik. Bagi seluruh anak-anak Tuhan, pemuda-pemudi gereja yang berusaha untuk menyelesaikan studi mereka, ataupun yang mencari lapangan pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan mereka, Tuhan tolong berkati, supaya mereka pun boleh menyelesaikan pendidikan dengan baik, dan mereka juga boleh mendapat pekerjaan yang layak dalam hidup mereka. Sekalipun dunia berkata saat ini sangatlah sulit untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi kami yakin dan percaya akan kata firman-Mu, kalau Tuhan yang buka jalan, tidak seorang pun yang bisa menutupnya. Kami mengaminkan itu buat seluruh anggota jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Iya Bapa, kami berdoa buat jemaat-Mu yang hidup sebagai janda, duda, anak yatim, orang-orang terlantar, orang tua, jompo. Sayangi, lindungi mereka Tuhan. Percukupkan kebutuhan mereka, supaya hidup mereka juga tetap ada di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, dirawat di rumah sakit ataupun di rumah-rumah mereka, dalam proses kesembuhan. Tuhan, kami percayakan mereka ke dalam tangan-Mu. Yang beberapa waktu lalu Bapak Bertus dirawat di rumah sakit, tetapi oleh karena kuasa-Mu, ia boleh keluar dari rumah sakit dan saat ini dalam proses pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan menyembuhkannya dengan sempurna. Kami berdoa buat saudara-saudara kami, mungkin ada yang berduka atau berbeban berat dalam menjalani hidup. Hiburkan mereka yang berduka, kuatkan iman mereka yang berbeban berat, dan tolong Tuhan, campur tangan dan selesaikan masalah mereka, supaya mereka pun tahu dan merasakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka, tetapi selalu ada dalam jalan hidup mereka, suka maupun duka, untuk membebaskan mereka dari pergumulan hidup yang dialami jemaat-Mu. Tuhan, kami berdoa dan bersyukur bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang mengalami berkat-berkat-Mu, yang berulang tahun, yang Tuhan peliharakan pernikahannya, yang Tuhan sudah sembuhkan dari sakit, yang Tuhan limpahkan berbagai berkat dalam hidup mereka, bahkan berkat-berkat yang lain. Tuhan, biarlah sukacita jemaat-Mu menjadi persembahan yang hidup di hadapan hadirat-Mu, dan selalu akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa, kiranya Engkau memberkati seluruh
saudara-saudara kami, majelis kantoria pianis, bahkan yang meliput, saudara-saudara kami yang meliput kegiatan pelayanan secara online. Beri mereka semangat, kekuatan, kesehatan, hati yang penuh sukacita, supaya mereka menyadari bahwa pelayanan ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab mereka mempergunakan talenta yang Tuhan berikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa buat seluruh gereja-gerejamu, secara khusus gereja Toraja Mamasa. Berkati Bapa, agar pelayanan tetap diberitakan di dalam dunia ini. Seperti perintah Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu yang diberitakan di seluruh muka bumi, dengan berbagai cara, Engkau berkenan untuk memberkatinya. Sebab kami percaya, melalui pelayanan yang diselenggarakan secara online, melalui YouTube, melalui Facebook, melalui WA, semua itu dapat menjadi alat untuk menyalurkan berkat Tuhan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Terima kasih Bapa di sorga, para pemerintah kami, dan semua yang terlibat di dalamnya untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Dan secara khusus untuk menangani pandemi corona. Tuhan, Engkau berikan mereka hikmat, kekuatan, kesehatan. Satukan mereka Tuhan. Bagi pejabat-pejabat negara, supaya mereka juga tahu bahwa bukanlah waktunya untuk berdebat dalam menghadapi pandemi ini. Bukan untuk saling menyalahkan, tetapi saling merangkul, bergandengan tangan untuk memutuskan mata rantai corona di negara yang kami cintai ini. Ajar kami sebagai warga negara Tuhan, supaya kami pun patuh kepada pemerintah kami, supaya wabah corona ini hari lepas hari semakin musnah dari Indonesia ini dan dari bumi ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa, kiranya kasih setia-Mu melingkupi hidup kami untuk hari ke depan, memberi kami kekuatan kesehatan, sehingga kami dimampukan untuk menjalani seluruh tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga. Ini kami yang datang berseru kepadamu. Ampunkan salah dan dosa kami. Terima kami yang datang berseru kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam persembahan syukur. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya. Sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Mengiringi persembahan syukur kita menyanyi dari nyanyian rohani 132 baitnya yang pertama. Ya Tuhan, murah-Mu berkat di sorga dan di dunia, berlimpahlah anugerah yang Kau beri. Sejemput kita bangkit berdiri, kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus-Mu membuka hati kami, sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kami. Kami mengakui bahwa apa yang kami persembahkan ini semuanya berasal dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat dimanfaatkan untuk pekerjaan dalam kerajaan-Mu dan dikelola dengan jujur dan adil menurut kehendak-Mu. Dan berkatilah hidup jemaat-Mu yang telah memberi persembahan ini. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Kita respon persembahan syukur kita dari nyanyian rohani 132, baitnya yang kedua. Ya Tuhan, kami tinggalkan, terimalah syukur yang naik karena karunia yang baik yang Kau beri. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang telah saudara dengar pada saat ini. Untuk mengakhiri ibadah ini, bersama-sama kita menyanyikan nyanyian rohani 131 ayat yang pertama. Pimpin aku Tuhan Hua. Pimpin aku Tuhan Hua dalam gurun dunia. Engkau kuat dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, jadilah makananku, jadilah makananku. Saudara-saudara, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat yang baru untuk selalu memuliakan Tuhan. Dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Mewakili majelis yang bertugas dan seluruh anggota jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Lince Victor Pagendek MTH yang sudah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Menutup ibadah kita pada saat ini, kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 86 baitnya yang pertama.